menuju ke Pulau Muda. Selamat datang kami ucapkan kepada segenap hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari akhir. Amma ba'd. Perkenalkan, nama ana Ahmad Sabit dan teman ana Muhammad Rabi Pranaja. Pada hari ini kami adalah dua MC yang akan memandu acara. Pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD IT Imam Ahmad tahun pelajaran 2025-2026. Baiklah, kita mulai acaranya. Pembacaan ayat suci Al-Quran dari teman kami Muhammad Rizmi Rashid. Kepada teman kami tersebut dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan, wa barakallahu fikum. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala SDIT Imam Ahmad kepada Ustadz Sunardi SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Pembina Yayasan Al-Hasanah Ustadz Urfa Furota, yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Bapak Isno Wahno beserta jajarannya, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid kelas 6 yang kami cintai dan kami banggakan, siswa-siswi kelas 6 yang berbahagia. Puji dan syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang telah memberikan kita kenikmatan yang banyak. Dan dengan kenikmatan itu, pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam satu acara, yakni pelepasan siswa-siswi kelas 6 SDIT Imam Ahmad tahun pelajaran 2025-2026. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pertemuan kita dan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam kegiatan kita ini. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga yaumil qiyamah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini, pada tahun ini SDIT Imam Ahmad meluluskan 112 siswa. Dan pada kesempatan ini adalah lulusan yang ke-16 pada angkatan ke-22. Kami ingin mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, kepada segenap pengurus yayasan yang telah memberikan support dan dukungan yang penuh kepada SDIT Imam Ahmad, sehingga pembelajaran, proses belajar mengajar di SDIT Imam Ahmad dapat berjalan secara optimal. Dan kemudian juga kami berterima kasih, jazakumullah khairan, kepada Bapak Ibu wali murid yang telah mempercayakan pelayanan pendidikan selama 6 tahun di SDIT Imam Ahmad. Semoga semua yang telah diraih di SDIT Imam Ahmad oleh anak-anak kita, baik ilmu ataupun amal, bisa menjadi bekal mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga kami mohon maaf, dalam masa 6 tahun bukanlah waktu yang singkat. Barangkali terdapat kesalahan dalam tutur kata atau perilaku, baik dari pendidik maupun tenaga pendidikan di SDIT Imam Ahmad. Kami dalam kesempatan ini mohon maaf. Semoga hal-hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk kita tetap menegakkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, meskipun anak bapak dan ibu tidak lagi di SDIT Imam Ahmad. Terakhir, kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita terus mendukung, mensupport anak-anak kita untuk terus berkembang
di dalam dunia pendidikan. Doakanlah mereka agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, sehingga mereka menjadi penyejuk pandangan, penyejuk hati bagi kedua orang tua. Kemudian juga kami sampaikan kepada anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, teruslah kalian bersemangat dalam belajar, teruslah kalian bersemangat dalam menuntut ilmu syar'i. Ingat, ilmu syar'i tersebut tidak akan berguna ketika tidak diamalkan. Maka amalkan ilmu tersebut. Jangan kalian membuat hati orang tua kalian bersedih, apalagi membuat hati orang tua kalian marah. Karena sesungguhnya kemarahan orang tua adalah kemarahan Allah, dan ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Maka mintalah doa kepada orang tua kalian, mintalah ridho kepada mereka agar Allah memberikan kemudahan bagi kalian di masa-masa yang akan datang. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semanis madu rasanya kurma, manis di lidah bila dimakan. Kita saksikan penampilan pertama. Kepada adik-adik kami dipersilakan. Penampilan pertama, Berbalas pantun oleh Anissa dan Naifa dari kelas 2. Kepada adik-adik kami tersebut dipersilakan.
enak sekali. Rukun Islam ada 5. Tanggal berapakah pergi ke haji? Bunga merah tumbuh di pagar, harum semerbak ke seluruh penjuru. Ilmu agama membuat kita sabar. Rukun Islam kelima bagi yang mampu. Siang hari makan kuaci, makan bersama dengan Bu Oci. Cukup sekian panen hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Syukran wa jazakumullahu khairan kepada adik-adik kami yang telah tampil. Acara selanjutnya, kata sambutan dari perwakilan wali murid kepada Bapak Dr. Hasriza Eka Putra, SPA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, karunia dan pertolongannya lah kita dapat berkumpul bersama-sama pada acara perpisahan dan pelepasan anak-anak kita tercinta, siswa dan siswi kelas 6 SDIT Imam Ahmad. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mewakili orang tua, siswa dan siswi kelas 6 SDIT Imam Ahmad untuk memberikan sepatah dua patah kata pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi saya cerita sebentar, Ustadz ya. Ini betul, jujur Ustadz Urfa. 2 tahun yang lalu itu saya bermimpi. Mimpinya apa? Saya berdiri di sini Ustadz. Betul. Dan jujur beberapa kali, kalau saya bermimpi itu beberapa kali, tapi nggak selamanya, tapi beberapa kali itu jadi kenyataan Ustadz. Nah yang ini saya keep, saya simpan aja. Waktu beli rumah istri saya tahu itu, beli rumah saya sampaikan, saya mimpi rumah yang itu jadi punya kita. Beberapa hari setelah itu yang punya rumah datang memang Ustadz, itu istri saya ada. Bisa dikonfirmasi, datang menawarkan, boleh dicicil berapapun Pak Dokter mau, berapa tahun pun Pak Dokter. Yang punya non muslim Ustadz, orang kita Chinese ya, di Umban Sari itu tahu tuh, saya bisa tunjukkan rumahnya. Pak Dokter mau beli nyicil berapa tahun terserah. Yang penting tiap bulan ada kasih saya. Berapa besarannya terserah. Yang penting saya tiap bulan ada dapat. Terus dengan polosnya itu bilang, mungkin karena tahu istri saya jilbab, saya ini saja, polosnya bilang gini, tenang aja Pak, ini nggak riba kok. Gitu. Jadi harga segitu yang beli segitu udah gitu. Tanpa bank, tanpa macam-macam. Jadi saya cicil. Nah ini kalau yang ini saya tidak ceritakan. Jadi ketika posisi saya kan di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, saya ini sedang di Jakarta, saya sedang proses pendidikan. Ini udah tahun kedua. Jadi kemarin ditelepon berapa sebulan yang lalu mungkin ya, ditelepon ditanya bersedia nggak memberi kata sambutan untuk acara perpisahan. Saya langsung insya Allah bisa. Saya langsung bilang gitu Ustaz. Jadi istri saya bingung, kok cepat sekali menjawabnya gitu. Karena memang udah rasanya
saya datang gitu, karena saya di mimpi itu rasanya saya berdiri di sini dan ternyata Masya Allah luar biasa, memang ternyata saya berdiri di sini akhirnya. Jadi meskipun nanti saya harus balik lagi, saya jam 12 mungkin kalau acara kita belum selesai saya izin karena saya harus ke Banjarmasin, tapi tetap karena saya sudah komit kemarin mengiyakan, saya harus tetap kembali ke sini. Baik Bapak Ibu ya sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, ustaz-ustazah sekalian, setiap kita orang tua tentu ingin mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Jadi pendidikan itu kan tidak hanya tujuannya memperoleh nilai akademik ya Bapak Ibu sekalian ya, tapi juga lebih dalam dari itu. Pendidikan itu berarti membentuk pola pikir, akhlak, karakter dan cara pandang terhadap kehidupan kita. Nah, kami terus terang, mungkin Ustadz Suhardi tahu, awalnya anak kami tidak sekolah di SDIT Imam Ahmad. Jadi kan kami masuk di tahun kedua kalau nggak salah ya, tahun kedua anak kami masuk di SDIT Imam Ahmad. Pada masa itu terjadi kegaduhan informasi. Ini saya cerita ini kenapa anak saya sampai masuk ke SDIT Imam Ahmad. Terjadi kegaduhan informasi, kemudian hoax ya, tersebar hoax, teori konspirasi, macam-macam prasangka. Kalau orang Barat bilang pola pikir post-truth, katanya seperti itu. Pola pikir post-truth waktu itu, terutama tentang kesehatan, itu masif sekali berkembang. Nah, hal ini membuat kami orang tua waktu itu berpikir untuk mencari lingkungan pendidikan yang lebih sehat secara intelektual dan moral. Itu dasarnya. Dan kami menilai saat itu nilai-nilai itu ada di SDIT Imam Ahmad. Makanya kami memberanikan diri pindah masuk ke SDIT Imam Ahmad. Zaman yang membingungkan seperti ini Bapak Ibu, nilai-nilai seperti itu hal yang mahal harganya. Jadi bundanya anak-anak itu sampai komparasi metode pengajaran. Kan waktu itu pakai Zoom, jadi kita bisa compare metode pengajaran, proses pedagogi di kelas itu kita bisa compare Zoom waktu itu ya, zaman itu. Nah, kami menilai pendekatan pendidikan yang dilakukan di SDIT Imam Ahmad saat itu lebih menekankan ke pola pikir, kemudian adab belajar, kemudian kedekatan guru dan murid, kemudian juga membentuk karakter yang utuh. Nah, tidak hanya sampai di situ, kami sampai survei datang memang ke sini. Ustazah siapa saya lupa waktu itu, mungkin yang menemani kami jalan. Sampai survei ke sini, mempelajari kualitas institusi kita, kemudian akreditasi A, ya Ustazah, jadi akreditasi A. Kami tahu waktu itu, dan yang paling penting adalah ruh pendidikan itu kami lihat hadir nyata di sini. Jadi kemudian setelah itu kita tahu ternyata pembinanya adalah guru saya, Ustadz Urfa Furota. Jadi jauh Bapak Ibu sekalian, saya sudah kenal dengan Ustadz Urfa ini sejak saya masih di Lubuk Dalam 2010, 16 tahun yang lalu. Jadi kalau SDIT Imam Ahmad ini tadi 16 tahun sudah meluluskan ya Ustadz. Nah itu 2010 itu ya saya kenal Ustadz Urfa waktu itu. Beliau dia adalah guru kami di waktu itu kita ke Pangkalan Kerinci Ustadz ya. Jadi Pangkalan Kerinci setiap minggu waktu itu. Jadi setelah tahu itu kemudian kita akhirnya memilih SDIT Imam Ahmad sebagai wahana pendidikan anak-anak kami. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, oleh sebab itu kami berharap nilai-nilai luhur ini tetap dijaga, dipertahankan oleh SDIT Imam Ahmad. Jadi kejujuran berpikir, objektivitas penilaian, kemudian keberanian belajar dari yang ahli, juga keterbukaan pikiran kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar. Nah itu perlu terus kita pertahankan. Kemudian juga
proses pendidikan itu karena saya pernah menjadi dosen di Abdurrab ya, istri saya juga dosen di Abdurrab. Secara klinis juga kami masih membimbing koas, dokter-dokter muda yang untuk menjadi dokter itu RSUD Tengku Rafian itu kan salah satu rumah sakit pendidikan. Jadi untuk pembimbingan koas calon dokter yang akan menjadi dokter itu ada di situ. Jadi kami tahu bahwa proses pendidikan itu adalah proses dua arah. Proses dua arah, apalagi di era kita digital sekarang ini, ustadz-ustazah sekalian. Sumber-sumber ilmu pengetahuan itu yang valid itu sebenarnya juga bisa banyak kita dapatkan. Pengajian tadi kata Ustadz Urfa juga, pengajian yang ustadz yang bagus juga banyak gitu bisa kita dapatkan mana-mana. Jadi kadang-kadang memang anak-anak kita kadang-kadang lebih tahu duluan dari kita. Kadang-kadang pula mungkin kita perlu belajar dari mereka. Jadi sama, saya juga seperti itu. Ketika membimbing, mendidik, kalau ternyata ada satu jurnal dalam bidang kedokteran anak yang belum saya baca dan mereka tahu, saya belajar dari mereka. Oh, berarti saya mungkin terlalu sibuk dengan pasien sehingga lupa mencari ilmu baru, mungkin seperti itu. Jadi ini ada proses pendidikan dua arah. Tetapi hal itu tentu tidak meruntuhkan kemuliaan kita sebagai guru. Justru keagungan kita ada di situ. Keberhasilan Bapak Ibu sebagai guru, ustadz ustazah itu tidak ditentukan oleh anak-anak ini selalu berada di bawah kita. Tetapi justru keberhasilan kita adalah ketika kita bisa melahirkan generasi yang mungkin jauh lebih hebat dari kita, jauh lebih cerdas dari kita. Makanya guru itu tidak bisa kalah, ustadz ustazah itu tidak bisa kalah, karena dia bisa melahirkan, menciptakan muridnya yang lebih hebat dari dirinya. Bapak Ibu ustadz ustazah yang kami hormati, kami perwakilan dari orang tua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, atas ilmu, atas kesabaran, atas nasihat yang diberikan oleh ustadz-ustazah sekalian kepada anak-anak kami. Kami menyadari bahwa mendidik itu memang tidak mudah. Tidak sekedar memberi pelajaran kemudian memaparkannya di depan kelas, tentu tidak sekedar itu. Mendidik itu menuntun akhlak, membimbing saat anak emosi, misalnya seperti itu. Dan yang paling penting adalah membersamai proses tumbuh kembang anak kami di fase-fase penting dalam kehidupan mereka menuju remaja saat ini. Banyak hal yang mungkin tidak tercatat di rapor, tapi kami yakin itu selalu diingat, dikenang sangat kuat oleh anak-anak kami. Mungkin nasihat dari ustadz-ustazahnya yang menyenangkan mereka waktu mereka sedang ada masalah. Mungkin teguran dari ustadz-ustazahnya yang membangun mereka sehingga mereka tahu yang ini benar, yang ini salah. Mungkin juga doa-doa yang diam-diam dilafazkan oleh ustadz-ustazah untuk keberhasilan anak-anak kami. Keteladanan yang setiap hari ditunjukkan oleh ustadz-ustazah, semuanya lelah pengabdian ustadz-ustazah, semoga semua itu menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada ustadz-ustazah sekalian. Doa kami dari para orang tua. Selanjutnya kepada Ananda kami tercinta, anak-anak kami tercinta, hari ini bukanlah akhir dari perjalanan pendidikan. Ananda selesai pendidikan di SD IT Imam Ahmad kita tercinta ini bukan akhir, tetapi juga merupakan langkah awal untuk perjalanan pendidikan yang lebih jauh, lebih panjang. Ananda akan segera memasuki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, tantangannya lebih besar, kemudian juga wawasannya lebih luas. Kami pesankan, jangan lupakan jasa kedua orang tua Ananda dan ustadz-ustazah yang ada di sini.
Karena bagaimanapun keberhasilan itu tidak ada yang berdiri sendiri. Keberhasilan Ananda saat ini itu adalah di baliknya itu ada doa dari ibu Ananda yang dilakukan dengan tulus. Di balik keberhasilan Ananda saat ini itu ada kerja keras dari ayah Ananda setiap hari. Dan di balik keberhasilan Ananda saat ini itu ada kesabaran yang luar biasa dari ustadz-ustazahnya dalam membimbing proses pendidikan Ananda selama 6 tahun ini. Oleh sebab itu kita doakan mereka semua mendapatkan pahala yang terus mengalir kepada diri mereka. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perpisahan kita saat ini, Ananda kita dengan SDIT Ahmad, bukan akhir kebersamaan, tetapi justru merupakan langkah awal untuk kemajuan. Kita berharap langkah-langkah dari kaki-kaki kecil anak-anak kita saat ini meninggalkan SDIT Imam Ahmad, kita harapkan kelak suatu saat akan kembali balik dalam bentuk jejak yang besar yang memberi kemaslahatan kepada umat dan bangsa. Terima kasih kami ucapkan untuk kebersamaan kita selama 6 tahun ini kepada ustadz-ustadzah sekalian, kepada sesama orang tua dan wali murid sekalian, kepada Ananda kami. Terima kasih atas kebersamaannya selama 6 tahun ini. Selamat menempuh pendidikan yang lebih tinggi kepada Ananda sekalian. Kita doakan Ananda berhasil menjadi manusia yang berilmu, beradab, dan bermanfaat. Karena tolak ukur keberhasilan itu bukan saja tingginya posisi, tingginya ilmu, tetapi juga besarnya manfaat yang diberikan kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, sepatah dua patah dari kami selaku perwakilan dari orang tua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallahu khairan kepada Bapak Dr. Hasri Eka Putra SPA sebagai perwakilan wali murid. Hendak mengukur kelapa tua, kelapa dikukur, banyaklah santan. Mari kita panggil penampilan kedua. Kepada adik-adik kami, dipersilakan. Penampilan pertama, Alam dan Abdurrahman dari kelas 5. Kepada adik-adik kami, gimana nih Zaza? Situ aja tapi punya tengah situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama anak Muhammad Aisyah Ta'ala dari kelas 5A. Dan Ana Abdurrahman dari kelas 5B. Assalamualaikum ya Abdurrahman, kaifa haluk? Waalaikumsalam ya Atallah. Ana bi khairin walhamdulillah. Wa ant? Ana bi khairin aidan. Ya Abdurrahman, أردت دائما تقرأ كتاب اللغة العربية، هل تحبها؟ نعم طبعا. أنا أحب اللغة العربية كثيرا. ولكن لماذا نتعلمها؟ هل هي صعبة؟ لا يا صديقي، اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة أهل الجنة. ما شاء الله، هذا رائع. وماذا أيضا؟ ثم باللغة العربية نفهم الدين الإسلامي صحيحا
وهي لغة دولية أيضا. أحسنت، الآن فهمت. إذن هيا نتعلمها باجتهاد. هيا نتعلم اللغة العربية. شكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen, and dear my friends. It's pleasure to be here with you all. I'm Hafsah. I'm from the 4th grade. Today, I'm going to tell about my school. I study at SDIT Imam Ahmad. It's a great place to learn and grow. My school is located at Jalan M. Ali, Gang Saudara, number 92, Tualang. My school buildings. The school buildings is quite large and comfortable. We have 3 buildings. There are Al-Islam, Al-Iman, and Al-Ihsan's buildings. There are 24 classrooms. My school activities, where the students study various subjects every day. The other activities are experiment, exercise, bazaar, wall magazine, and computer class. Each classroom is well organized, creating a good environment for us to focus on our lessons. Extracurricular activities. To support our talents and interests, my school provides several extracurricular programs. We have Scout, English Club, Arabic Club, and Taekwondo. My school championship. These activities help us develop our skills, discipline, and creativity outside of regular lessons. I love my school because the teachers are kind and friendly. The atmosphere is supportive. It's not just a place to study, but also I can meet my friends and learn many good values. There are greetings, taklim, jamaah pray, and rice donation. That's all about my school. I'm happy to be student of SDIT Imam Ahmad. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Yang lain. Maju, jalan. Jumbi. Gibon, Aremagi, Samjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
A. 9 10 11 12 13 14 15 16 A. 17 18 19 Kembali ke tempat. Jumbi. Julugi Jumbi. Sijak. Nah. Julugi Jumbi. Sijak. Julugi Jumbi. Ambil lagi. Julugi Jumbi. Sijak. Kriot. Kriot. Nyore. Udah langsung turun. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan kepada adik-adik kami yang telah hadir. Baiklah, acara selanjutnya kata sambutan dari Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Al-Hasanah As-Salafiyah Al-Islamiyah kepada Bapak Fajar Sagita Rianto STMP. Kami persilakan. Masya Allah ya, masih terkagum-kagum melihat anak-anak zaman sekarang. Masih macam-macam, ada taekwondo, pantunnya tadi lucu-lucu suaranya ya, kecil-kecil masih anak-anak, ada yang Masya Allah kemampuan presentasi bahasa Inggrisnya ya. Saya dengar itu anak Dokter Eka ya. Ya. Saya aja kalau presentasi bahasa Inggris masih deg-degan dok, kalau di kantor itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ustadz Urfa Furota selaku pembina Yayasan Al-Hasanah, Bapak Isno Wahno sebagai Ketua Yayasan, beserta Bapak-Bapak pengurus Yayasan Al-Hasanah sekalian, Ustadz, Ustadzah, Guru SDIT Imam Ahmad, beserta komite sekolah, Bapak Ibu
wali murid sekalian serta anak-anak sekalian yang kami banggakan. Pada pagi hari ini saya mewakili Kepala Bidang Pendidikan, yaitu Bapak Ijang. Qadarullah wa masya'afa'al, beliau berhalangan karena pada hari Kamis kemarin ya, beliau dirujuk ke rumah sakit. Beliau mengalami serangan jantung. Kita doakan semoga Pak Ijang segera sembuh sehingga bisa berkumpul dan membersamai kita semua, terutama di bidang pendidikannya. Kemudian Bapak Ibu serta adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, mewakili Yayasan Al-Hasanah, kami ingin menyampaikan yang pertama, jazakumullah khairan katsiran kepada ustadz-ustazah sekalian, para guru di SD IT Imam Ahmad atas segala jasa-jasanya yang Masya Allah, tantangan pendidikan di zaman sekarang luar biasa ya. Kita rasakan kami yang anak 1, 2, 3, 4 itu luar biasa tingkah polanya. Apalagi yang dihadapi oleh ustadz-ustazah sekalian, ini ratusan anak-anak yang tentu itu membutuhkan kesabaran luar biasa. Sekali lagi kami mewakili bidang pendidikan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ustadz-ustazah sekalian. Semoga menjadi ladang pahala yang besar untuk para pendidik sekalian. Kemudian kepada wali murid, Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairan katsiran, atas kepercayaannya kepada Yayasan Al-Hasanah. Selama 6 tahun ini ya kita bekerja sama. Bapak Ibu telah menitipkan putra-putrinya kepada kami, maka hari ini secara resmi kami kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami sadari bahwa banyak sekali mungkin kekurangan yang kami miliki. Atas pelayanan yang mungkin banyak kekurangan, baik dari sistem pendidikan, segala fasilitas, maupun hal-hal kekurangan yang lainnya. Sekali lagi kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pelayanan pendidikan ke depan bisa menjadi lebih baik. Kami di Yayasan Al-Hasanah juga terbuka sebetulnya menerima masukan, kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Kami menerima untuk sekedar berdiskusi, memberikan masukan dan saran, bahkan untuk bergabung bersama kami di Yayasan Al-Hasanah. Karena Yayasan Al-Hasanah ini bukan yayasan perorangan, jadi ini yayasan umum milik bersama. Para pengurus di sini juga secara aktif dengan sukarela sebetulnya membantu bagaimana kita bisa banyak hal, banyak bidang, terutama pendidikan ini bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian tidak lupa juga kami ingin menyampaikan terima kasih kepada komite sekolah. Ya, saya tahu ada komite sekolah ini yang selama ini menjadi jembatan ya antara sekolah dengan wali murid. Bagaimana menjadi jembatan yang baik selama ini, itu timnya kayaknya ibu-ibu semua ya. Ya, sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak, jazakumullah khairan atas lelahnya ya, atas mungkin banyak komplain ini itu dan seterusnya. Semoga itu menjadi pahala untuk ibu-ibu sekalian. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada panitia ya atas berlangsungnya kegiatan kita hari ini, Masya Allah, di tempat yang nyaman, saya kira ya, dengan fasilitas yang sangat baik ini. Semoga ke depan kita tetap bisa terus berkolaborasi. Kemudian yang terakhir untuk anak-anak sekalian, saya sampaikan selamat ya, selamat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, karena
tugas kami di pendidikan dasar di tingkat SD itu sudah selesai. Kita juga mohon kerjasamanya untuk orang tua, wali murid sekalian untuk terus mengawal perkembangan putra-putri kita, ya. Untuk ananda sekalian, untuk tetaplah di jenjang berikutnya, tetap jaga larangan-larangan, batasan-batasan, tetap tegakkan sholat 5 waktu dimanapun kalian berada. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak-pihak atas terselenggaranya pendidikan jenjang tingkat dasar di sekolah dasar SDIT Imam Ahmad selama 6 tahun ini. Sekali lagi saya sampaikan selamat, terima kasih, jazakumullah khairan katsiran juga kepada wali murid sekalian serta adik-adik, anak-anakku sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan kepada Bapak Majelis Sarjana SPNP. Buat roti pakai mentega, roti manis enak dimakan. Inilah penampilan kita. Kepada adik-adik kami dipersilakan penampilan hastakaryah oleh Adima dan Laura dari kelas 4. Kepada adik-adik kami dipersilakan. Kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan salah satu kegiatan membuat hastakarya di sekolah kami. Di SDIT Imam Ahmad terdapat berbagai kegiatan yang menarik dan bermanfaat. Salah satunya adalah membuat bunga dari kawat burung. Kegiatan ini melatih kreativitas, ketelitian, dan kesabaran siswa. Selain itu, hasil karya yang dibuat juga sangat indah dan bisa dijadikan hiasan maupun hadiah. Langkah pertama, siapkan beberapa batang kawat burung berwarna ungu, hijau, dan 1 batang kayu tusuk sate.
terlebih dahulu menjadi dua, kemudian dibentuk menyerupai daun dan batang seperti ini. Seperti ini hasilnya. Lalu gabungkan batang dan buah bunga sehingga menjadi bentuk bunga lavender yang utuh seperti ini. Terakhir, rangkai bunga yang sudah jadi menjadi rangkaian bunga yang cantik. Tambahkan batang dan daun agar terlihat lebih cantik. Seperti ini. Inilah hasil bunga dari gambar dulu yang telah kami buat. Mudah bukan? Dengan sedikit kreativitas kita bisa membuat karya yang indah. Demikian penampilan dari kami. Jalan-jalan ke seberang ferry, singgah sebentar minum es kelapa muda. Demikian penampilan dari kami. Semoga menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustazah, ketua dan jajaran pengurus yayasan, orang tua kelas 6 dan hadirin yang saya hormati, abang-abang dan kakak-kakak kelas 6 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Kemal Fawaz Ahmad dari kelas 5B. Saya akan menampilkan storytelling tentang seorang pemuda yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Siapakah beliau? Mari kita simak kisahnya. Selama 800 tahun, Konstantinopel adalah kota yang mustahil untuk ditembus. Temboknya rangkap 3, pertahanannya sempurna, lautnya dijaga oleh rantai besi, dan pasukan Romawi tak pernah lengah. Khalifah demi khalifah datang membawa pasukan terbaiknya dari Bani Umayyah hingga Abbasiyah. Semuanya mencoba, tetapi semuanya gagal dan pulang dengan kekalahan. Harapan besar umat Islam berbenturan kepada kenyataan pahit sejarah. Tapi Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Tapi ratusan tahun pun berlalu, janji Rasulullah itu belum terwujud. Banyak yang bertanya, apakah nubuat itu keliru atau manusianya yang belum siap? Namun di balik tumpukan kegagalan itu lahirlah suatu keyakinan baru bahwa kegagalan bukan akhir dari nubuat. Ia hanya soal waktu. Sampai akhirnya pada tahun 1432 Hijriah lahirlah seorang pangeran yang bernama Muhammad Al-Fatih. Kisahnya akan mengubah sejarah. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih dididik keras oleh ayahnya, Sultan Murad II, dan gurunya, Syekh A'ab Syamsuddin. Setiap hari, sang guru membawanya pergi melihat tembok Konstantinopel dan berbisik, "Wahai Muhammad Al-Fatih, suatu hari nanti kaulah yang akan membuka gerbang itu."
perjalanan Muhammad Al-Fatih tidak mulus. Pada usia 12 tahun, ia diangkat sebagai sultan, tetapi ia diremehkan, dianggap bocah ingusan, dan akhirnya digulingkan kembali. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Rasa malu itu membakar jiwanya. Ia bersumpah, ia tidak akan main-main lagi. Dia belajar siang dan malam. Al-Quran ia hafalkan perlahan. Hadis ia pelajari diam-diam. Matematika dan bahasa asing ia tekuni tanpa guru yang menguji. Di usianya yang sangat muda, ia sudah paham strategi kepemimpinan dan makna tanggung jawab. Saat ayahnya wafat, ia kembali diangkat sebagai sultan pada usia 19 tahun. Kali ini tatapan matanya berbeda, dingin dan mematikan. Hal pertama yang ia lakukan bukan pesta pelantikan, tapi merekrut seorang insinyur jenius yang bernama Urban. Ia memerintahkan sesuatu yang tak masuk akal. Wahai Urban, buatkan aku meriam yang bisa menghancurkan tembok yang tidak bisa dihancurkan. Dunia menertawakan, Bizantium meremehkan. Muhammad Al-Fatih tidak membalas ejekan. Ia memilih diam, belajar, menghitung waktu, dan membaca peta kelemahan musuhnya. Muhammad Al-Fatih melihat medan perang dengan cara yang berbeda. Ia memerintahkan ratusan kapal ditarik di atas kayu gelondongan, dilumuri minyak, melewati bukit dan hutan. Ini bukan hanya sekedar berani, ini adalah spekulasi total. Jika gagal, ia akan ditertawakan oleh dunia. Jika berhasil, sejarah akan bertekuk padanya. Saat fajar menyingsing, Bizantium melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Saat dentuman terakhir menghantam Konstantinopel, duar! Bukan hanya tembok yang runtuh, sejarah pun berubah arah selamanya. Meriam raksasa menghancurkan pertahanan yang tak pernah ditembus selama 1000 tahun. Debu, api, dan teriakan bercampur menjadi satu. Kota yang disebut tak terkalahkan pun jatuh. Di usia 21 tahun, Muhammad Al-Fatih berdiri di hadapan gerbang yang selama ini hanya menjadi legenda. Bukan dengan suara kemenangan, tetapi dengan kesadaran bahwa peradaban telah berakhir. Dunia terdiam, Eropa terguncang, dan peta sejarah manusia berubah arah selamanya. Konstantinopel jatuh tanpa teriakan balas dendam. Tidak ada pembantaian, tidak ada perusakan. Saat pasukan memasuki kota, dunia menunggu kehancuran. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya. Ia berjalan dengan kepala tertunduk, bukan sebagai raja yang sombong, tetapi sebagai hamba yang sadar akan tanggung jawab sejarah. Gereja-gereja dilindungi, warga sipil diselamatkan, harta dan nyawa tidak dijarah. Para pemimpin dunia tercengang. Ini adalah kota yang direbut dengan kekuatan, tetapi dijaga dengan kebesaran jiwa. Saat Konstantinopel jatuh, ia tidak tenggelam dalam euforia. Ia tak hanya sekedar duduk di atas tahta. Ia mulai revolusi peradaban. Konstantinopel dijadikan ibu kota baru Kekaisaran Utsmani, dan kini namanya berubah menjadi Istanbul. Istanbul dijadikannya tempat pusat ilmu, perdagangan, dan budaya. Langkah kedua, ia menerapkan sistem toleransi beragama. Semua komunitas diatur di bawah hukum Islam yang tegas tapi adil. Hal ketiga, ia membangun infrastruktur peradaban, masjid, madrasah, dan rumah sakit, bahkan administrasi modern. Istanbul tumbuh menjadi jantung baru dunia Islam. Maju,
terbuka, dan multikultural. Gelar Al-Fatih ini bukan hanya sekedar penghargaan. Ini adalah simbol bahwa seorang pemuda dengan visi, keberanian, ilmu, dan iman bisa menaklukkan dunia. Setiap disebut nama Konstantinopel, ada satu sosok yang tak bisa dipisahkan. Muhammad Al-Fatih, namanya tak hanya tercetak di dalam lembaran sejarah, tetapi terukir di dalam ingatan dunia Islam. Muhammad Al-Fatih adalah wujud nyata dari mimpi besar Rasulullah SAW. Ia membuktikan bahwa iman bisa berdampingan dengan ilmu, akal, dan taktik. Dan kini masih ada satu pertanyaan yang masih menggantung di zaman ini. Is there still youths who dare to dream such big dream? Masih adakah pemuda yang berani bermimpi sebesar itu? Marilah kita jawab pertanyaan itu. Kitalah pemuda itu kelak yang akan menaklukkan dunia dengan ilmu dan iman, insya Allah. Demikian storytelling yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallahu khairan kepada adik kami yang telah tampil. Acara terakhir, nasihat dari Ustaz Uryo Rota selaku Kepala Yayasan Al-Hasanah As-Salafiyah Al-Islamiyah. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita panjatkan puji dan kita haturkan syukur kehadirat Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita memuji atas segala kesempurnaan yang dimilikinya dan bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, termasuk pada pagi atau siang hari ini, saat yang sangat berbahagia, perpisahan, pelepasan anak-anak kelas 6 SDIT Imam Ahmad tahun pelajaran 2025-2026. Bapak, Ibu guru SD Imam Ahmad bersama kepala sekolahnya yaitu Ustadz Suhardi yang sangat kami hormati dan kami banggakan. Demikian juga Bapak Ibu orang tua atau wali murid yang sangat kami hormati, seluruh tamu undangan dan istimewa anak-anak kita ya, kelas 6 SDIT Imam Ahmad yang saat ini sudah genap 6 tahun kita bersama-sama di lingkungan sekolah SDIT Imam Ahmad untuk belajar. Kepada Allah kita menghaturkan syukur yang sebesar-besarnya atas nikmat ini. Kemudian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kita juga selalu memohon untuk melimpahkan selawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Muhammad SAW, keluarga dan juga para sahabat beliau, dan kita umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik di hari kiamat. Baiklah, sebagaimana tadi disampaikan pembawa acara, saya diminta untuk menyampaikan nasihat pada kesempatan yang berbahagia ini, yang sesuai dengan apa yang sekarang kita lihat ini adalah acara, kalau saya lihat ini acara yang sangat besar, bahkan dari perjalanan panjang bagi anak-anak kita yang hari ini ya akan lulus dari SDIT Imam Ahmad.
Ini perjalanan selama 6 tahun. Adapun bagi sekolah sendiri, sebagaimana telah dijelaskan oleh Ustadz Suhardi, ini perjalanan ya bisa kita bilang 22 tahun. Karena efektif dimulai tahun 2004. Ya, sekarang sudah 2026. Perjalanan panjang. Adapun bagi yayasan sendiri, ini Yayasan Al-Hasanah itu resmi berdiri tanggal 10 Mei 2002. Berarti ini sudah 24 tahun. Dulu namanya Yayasan Al-Hasanah, itu saja. Karena tuntutan aturan dan perundang-undangan, maka kita mesti merubah nama yayasan menjadi Yayasan Al-Hasanah As-Salafiyah Al-Islamiyah, supaya tidak ada kesamaan dengan nama yang lain. Ternyata memang di daerah mana itu, Rumbe, Al-Qura, itu kita juga membaca tulisan namanya Yayasan Al-Hasanah. Oh, betul juga. Maka pada tanggal 15 Oktober ya 2010 resmi berubah menjadi Yayasan Al-Hasanah As-Salafiyah Al-Islamiyah. Bahkan sebenarnya perjalanan itu lebih lama lagi, karena tidak mungkin semuanya tiba-tiba dimulai dari yayasan berdiri. Sebelum yayasan berdiri telah ada orang-orang yang suka berkumpul dengan segala kerisauan bagaimana untuk kita punya sumbangsih, punya andil, sehingga kita bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dulu kita sering berkumpul rutin, berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain sebulan sekali. Sehingga akhirnya kita memutuskan untuk mendirikan yayasan. Sehingga kemudian seperti apa yang sudah saya sampaikan, beryayasan untuk memayungi lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah Yayasan Al-Hasanah. Nanti di akhir cerita ini kita mengambil pelajaran yang inilah nasihat bagi kita. Sehingga semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah, dengan nikmat Allah. Dan saya termasuk yang paling menikmati, karena untuk SDIT Imam Ahmad ini seluruh anak-anak saya belajar di dalamnya dan alumnus SDIT Imam Ahmad. Dan saya termasuk yang paling bangga dengan SDIT Imam Ahmad. Dan bahkan murid pertama, satu di antaranya adalah anak saya, juga anak Pak Isno sebagai ketua. Yang ini sekarang juga punya andil, punya peran mengajar di lingkungan Yayasan Al-Hasanah. Dan dalam waktu yang insya Allah tidak lama lagi, cucu kami, ya berarti lulusan pertama SDIT Imam Ahmad itu sudah siap-siap mau masuk SDIT Imam Ahmad, karena sekarang sudah ada di PAUD Imam Ahmad. Ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat besar yang harus disyukuri. Tetapi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Semua nikmat yang besar, semua prestasi yang besar itu adalah karunia dari Allah. Kemudian kita mau mengamalkan apa yang Allah perintahkan, agar kita satu sama lain saling tolong menolong, bantu membantu dalam berbuat kebaikan. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian, bantu membantulah kalian dalam ketakwaan, dan jangan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan.
Maka setiap orang punya andil, dari yang kecil maupun yang besar. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih dan memohon kepada Allah untuk memberikan balasan yang sebesar-besarnya, dan semoga ini menjadi amal jariah bagi kita, sehingga setelah 10 tahun punya kelulusan, barulah kita memberanikan diri untuk tanah seluas kurang lebih 6 hektar. Dan alhamdulillah sudah penuh lengkap dari kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan insya Allah besok hari Ahad akan ada perpisahan yang pertama untuk angkatan yang pertama. Maka ini harusnya menjadi semangat bagi kita untuk mengambil peranan, untuk andil. Jangan sampai kita tertinggal. Karena kalau kita mengambil bagian istimewa dalam bidang pendidikan ini, dan anak-anak bisa belajar, dan nanti terus mereka akan mengamalkan ilmunya dan bahkan mengajarkan ilmunya, dan kebaikan ini terus berlanjut dan terus berlanjut. Sangat diharapkan ketika kita wafat, kebaikan masih mengalir untuk kita. Dan ini saya melihat memang sesuatu yang membahagiakan di satu sisi. Kita bersyukur kepada Allah dengan harapan Allah akan tambahkan, dan apa yang sudah Allah berikan Allah akan langgengkan. Jadi mari ya, kita sama-sama punya kekurangan. Maka jadilah kekurangan ini semangat bagi kita untuk apa? Mau mencari orang lain yang bisa kita ajak kerjasama. Kita saling menutupi kekurangan itu. Maka singkirkan kesombongan, merasa hebat, dan juga jangan sampai melakukan hal-hal yang sifatnya kontraproduktif. Harusnya kekurangan orang lain, harusnya kekurangan diri itu ditutupi dengan kelebihan. Mungkin diri kita punya kelebihan atau orang lain saudara kita punya kelebihan. Satu sama lain saling berkumpul sehingga akan terwujud sesuatu yang besar, yang bermanfaat dan positif. Maka sungguh merugi bila di antara kita melakukan tindakan-tindakan yang justru sebenarnya siapapun tahu setiap orang punya kekurangan, setiap orang punya kesalahan, tanpa pun kita memberitahu. Tetapi kita lebih suka menyebutkan kekurangan orang lain, padahal ini tidak mengangkat derajatnya sedikit pun, kecuali justru malah melemahkan dan merugikan. Oleh karena itu, justru berangkat dari sesuatu yang sama sebenarnya kembali kepada kita. Sebagaimana kita bisa melihat apa yang ada kekurangan di tempat ini. Ya taruhlah dulu Perawang dengan yang sangat sepinya, dengan segala kekurangannya. Maka kekurangan itu kita berusaha bagaimana melengkapi, bagaimana menutupi. Kita punya andil. Ya, bukan sekedar kita mengeluhkan, bukan sekedar kita menunjukkan kepada orang lain di sini ada kekurangan ini dan itu, pada diri si fulan ada kekurangan ini dan itu. Maka kita gunakan informasi tentang kekurangan ini untuk berbuat yang positif. Kita mengetahui orang yang misalkan jahil, tidak mengetahui sesuatu, maka ketika kita memiliki sesuatu yang bisa diajarkan, kita ajarkan. Kita melihat orang lain kekurangan makanan, kita punya kelebihan makanan, kita berikan. Kita lihat orang lain lupa, maka kita bisa mengingatkan.
Karena khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik itu yang paling bermanfaat buat sesama. Baik, ini yang menjadi poin penting yang ingin saya sampaikan. Maka mari kita saling bekerja sama, tentunya dengan berdoa kepada Allah. Kita tingkatkan lagi, tidak tahu ke depan kita bisa buat apa. Kalau saya belajar dari guru kami Ustadz Abu Nida, karena dulu saya tinggal itu di sekretariat Yayasan At-Turat yang memiliki pondok bin Bas, ya kan, punya universitas, bahkan sekarang punya rumah sakit. Tidak menutup kemungkinan dari Yayasan Al-Hasan nanti berkembang, dibangun juga rumah sakit. Siapa tahu nanti direkturnya Dr. Eka. Itu tidak menutup kemungkinan, bukan sebuah mimpi lagi. Karena sudah ada yang lebih dahulu, bahkan memiliki universitas di Jogja itu. Dan kita memang dulu itu tidur di situ. Dari situ maka kita coba di Perawang ini memberanikan diri, walaupun kita seperti saya, Pak Isno itu tidak punya latar belakang pendidikan, tetapi berani mendirikan sekolah. Kenapa? Karena ada saudara kita yang memiliki kemampuan di bidang itu yang bisa kita ajak kerjasama. Saya rasa itu untuk poin nasihat untuk diri sendiri dan Bapak Ibu sekalian, dan istimewa untuk anak-anakku yang istimewa lagi saat ini lulus. Ya, kita doakan ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kalian melanjutkan pendidikan dimanapun itu, ya. Semangat, jangan lupa doakan kedua orang tua yang punya jasa besar dalam hidupmu. Doakan juga ustadz dan ustadzahmu, karena mereka juga yang mewarnai hidupmu, punya andil besar atas kesuksesanmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kalian dimanapun kalian berada. Karena kita sama-sama tahu hari ini bukanlah seperti zaman dahulu. Bahaya, berbagai bentuk kemadorotan itu mengincar di mana-mana. Maka saya mengajak orang tua untuk lebih proaktif, pengawasan, bimbingan terhadap anak-anaknya, dan lebih khusus lagi doa harus selalu dipanjatkan kepada Allah. Berapa banyak orang-orang tua yang menyesal karena kelingahan dan keteledorannya. Kepada anakku, ya, hendaknya kalian dimanapun belajar harus disiplin dan serius. Niatkan belajar sebagai ibadah. Niatkan belajar nantinya untuk diamalkan. Niatkan belajar bahkan nantinya manfaatnya juga buat untuk orang lain, sehingga setiap langkah itu akan bernilai pahala. Dan jangan lupa kepada orang-orang yang telah berbuat baik, hendaknya kita berterima kasih, karena Rasul telah bersabda, man sana'alaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang telah berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah. Bahkan balaslah dengan balasan yang sepadan. Atau setidaknya kita doakan. Maka selipkan doa-doa kita setelah kita berdoa untuk diri kita, kedua orang tua kita, jangan lupa untuk ustadz dan ustadzah. Ini saya ulangi lagi. Karena berapa banyak orang-orang yang telah mendapatkan ilmu yang banyak tapi tidak berkah karena lupa dengan orang-orang yang dahulu telah berbuat baik kepadanya. Maka teruslah langkah kalian, tatap masa depan dengan keoptimisan, ya, dengan selalu bergantung, berdoa, ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dengan usaha yang harus ditempuh dengan serius, ya, dengan yang
sebaik-baiknya. Dan saya ingatkan, banyak godaan, ya, hendaknya kalian bersabar karena fasilitas bermain pun banyak, fasilitas kemaksiatan pun banyak. Maka kalian pun juga harus mohon kepada Allah, berdoa, yakni perlindungan. Maka siapapun yang menggantungkan urusannya kepada Allah, maka Allah saya akan menjaganya dan dia tidak akan menyesal. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullah khairan, kepada semua pihak atas andil, atas sumbangsih bagi setiap kebaikan yang ada di lingkup Yayasan Al-Hasanah pada umumnya dan SDIT Imam Ahmad pada khususnya, termasuk para orang tua, ibu bapak, ya. Kami ucapkan juga terima kasih, jazakumullah khairan yang sebesar-besarnya. Dan adapun ada kekurangan dan kesalahan dari kami pun memohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas kebersamaan kita, istimewa anak-anak kita ya selama ini. Barangkali itu, semoga sukses untuk anak-anakku. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakallahu khairan kepada Ustaz Fakrota atas nasihatnya kepada kita semua. Penyerahan belakang siswa kelas 6 tahun pelajaran 2025-2026. Ayub Abdillah Atala Al-Azam, Hamizan Atala, Muhammad Farid Fadilah, Taufik Rahman Rusidi, Hafiz Al-Fikri, Muhammad Zaki Khaladi, Rizky Aditya, Ashraf Al-Azami, Rizky dulu. Fatur Rahman Hafiz Abdillah, Muhammad Usni Rashid, Rifki Diandra Harahap, Arkan Said Ramadan, Fatan Al-Maisan, Muhammad Syahdan, Raka Al-Fawwas, Pati, Ammar Muyasar, Fakhri, Hasbi Asidik, Rafa Anofal, Jahran Hakim Nasution, Ahmad Sabit, Basam